Halo semuanya, selamat datang di channel Mana Film. Jadi gimana nih cuy kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja cuy ya. Jadi di video kali ini saya akan bahas alur manhwa yang berjudul Lahir Kembali Setelah 80.000 Tahun. Dan buat kalian yang belum mengetahui alur ceritanya, silakan nonton part sebelumnya dulu. Linknya sudah disiapkan di deskripsi ya cuy ya. Tapi banyak bacot lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Lanjut yang kemarin, yang dimana ada seorang ibu-ibu yang membawa anaknya yang telah sakit. Penyakit yang diderita oleh anak tersebut ialah penyakit kolera yang sangat mematikan. Dan tabib Lee juga tidak bisa menyembuhkan penyakit kolera tersebut. Dan tabib Lee berencana menyiapkan upacara pemakaman untuk anak itu. Yang Chang berkata, upacara pemakaman tanpa seizinku, bahkan jika dewa kematian datang, dia tidak boleh membawa anak itu pergi terlebih dahulu. Tabib Lee bertanya-tanya apakah yang dimaksud oleh Yang Chang itu. Dan Yang Chang menyuruh Tabib Lee untuk mencatat bahan-bahan yang akan dia katakan. Dan Tabib Lee pun sesegera mungkin mencatatnya. Lin Chang pun berkata, 1 ephera, 2 tanaman pembersih tulang, 3 lembar daun uang, 4 almond, dan 2 jahe. Dan semua bahan-bahan itu direbus untuk 1 jam saja. Tapi Billy bertanya, aku tidak menyangka kolera punya pengobatan seperti itu. Tapi jenius pasti sudah belajar bertahun-tahun. Yang Cheng menjawabnya dengan sikap polosnya, tidak, ini baru saja aku pikirkan. Tapi Billy pun yang mendengarkan perkataan dari Lincang tersebut pun sangat kaget. Setelah 1 jam menunggu, resep yang diberikan oleh Yang Cheng pun telah jadi dibuatnya. Dan obat itu pun langsung diminumkan kepada anak itu yang sedang sakit. Tak lama kemudian, setelah anak itu minum resep obat yang diberikan oleh Yang Cheng pun, dia telah siuman dari penyakit koleranya. Orang-orang sangat senang dikarenakan melihat anak itu telah siuman dari penyakit koleranya. Dan ibu dari anak itu pun berkata, tapi Bijonius, kamu benar-benar Buddha hidup. Anakku dan aku akan bersujud kepadamu. Tapi Yang Cheng sebagai lelaki sejati, baik, rajin menabung dan tidak sombong pun dia berkata, itu sudah tugas seorang tabib. Nyonya tidak perlu melakukan hal seperti itu. Dan orang-orang yang melihat kehebatan dari Yang Cheng pun sangat mengaguminya. Dan para ciwi-ciwi yang berada di sana pun memperebutkan Yang Cheng. Dan Yang Cheng yang melihat situasi tersebut sama dengan yang di sekolah. Yang Cheng pun kabur dari tempat tersebut dan pura-pura akan mengambil jemuran yang berada di rumahnya. Dan tabib Lee yang melihat kepergian dari Yang Cheng menyuruh Yang Cheng untuk meninggalkan informasinya. Yang Cheng pun berkata, namaku adalah Yang Cheng. Jika ingin mencariku, datanglah langsung ke rumah keluarga Lee. Dan tabib Lee yang telah mendengarkan informasi dari Yang Cheng pun akan segera berkunjung ke keluarga Lee untuk hari esok. Dan Sins pun berpindah di halaman belakang rumah keluarga yang dimana Yang Cheng telah sampai ke sana. Yang Cheng berkata, tidak tahan lagi, gadis zaman sekarang lebih terbuka dibandingkan 80.000 tahun yang lalu. Tapi tanpa disengaja, Yang Cheng melihat Ling Ling bermesraan bersama wanitanya di halaman belakang. Tapi ketika Yang Cheng ingin masuk ke dalam rumahnya, Ling Ling menghentikan Yang Cheng dan berkata, Yang Cheng, ku peringati kau, besok adalah pertarungan junior keluarga Lee. Yang Cheng bertanya, pertarungan junior? Dan Yaosu pun menjawabnya, benar, kalau menang bisa mendapatkan kesempatan berlatih yang besar. Jika kalah akan diasingkan ke klan cabang yang terpencil, seumur hidup hanya bisa menjadi bawaan. Yang Cheng mempertanyakan apakah dia juga harus ikut dalam pertarungan tersebut. Ling Ling pun menjawabnya, tantemu yang Ruswa adalah istri pamanku yang pendek umur itu. Tentu saja kamu harus ikut dalam pertandingan itu. Yang Cheng pun mengiyakan perkataan dari Ling Ling tersebut. Dan mereka berdua menertawakan Yang Cheng dan mereka mengira bahwa Yang Cheng akan kalah telak di pertandingan tersebut. Yang Cheng pun berkata, aku akan pergi ke pertarungannya. Tentang hasil akhir bagaimana, kalian tidak perlu cemas. Liling tampak kesal mendengarkan perkataan dari Yang Cheng tersebut. Tapi istri dari Ling Ling yaitu Yaosu menenangkan suaminya. Dan Yaosu menyuruh Ling Ling untuk tidak berurusan dengan si sampai Yang Cheng itu.
Dan mereka pun melanjutkan kegiatan sehari-hari mereka di belakang taman. Berpindah di dalam kamar Yanceng. Yanceng berkata dalam hatinya, besok adalah pertarungan. Pas sekali bisa melatih pil besar harta karun untuk menambah kekuatanku. Dan Yanceng pun memulai proses pembuatan pil besar harta karun. Tak lama kemudian, setelah Yanceng memasukkan bahan-bahan obat ke dalam api rohnya, pil besar harta karun pun telah jadi dibuatnya. Dan Sins pun berpindah di lapangan bela diri, tepatnya di Kelergali, yang dimana Yanceng dan ayahnya telah sampai ke sana. Ayah dari Yanceng menyemangati Yanceng untuk berusaha sebisa mungkin. Yanceng pun menjawabnya, "Ayah, tenang saja, aku pasti akan memenangkan pertandingan tersebut." Dan kita diperlihatkan sepertinya ayah dari Yanceng tidak mempercayai kata-kata dari Yanceng tersebut. Dan Yanceng pun ditinggali begitu saja. Dan Yanceng yang melihat ayahnya tidak mempercayai kata-katanya, Yanceng berkata, "Ayah, setidaknya percaya sedikitlah kepada anakmu ini. Ini anakmu loh, kenapa kamu tidak mempercayainya?" Dan berpindah di luar ruangan, yang tepatnya di lapangan seni bela diri kediaman keluarga Lee, yang dimana kepala keluarga Su, yaitu Su Yunlong, datang ke kediaman keluarga Lee. Ada juga keluarga Mo dari kota Bayu juga datang. Dan ada juga keluarga Liu dari kota Kifeng dan Liu Bao dari perguruan bela diri Lan Yue. Mereka semua datang hanya untuk menonton pertandingan yang diadakan oleh keluarga Li. Dan yang paling mengejutkan, yang dimana utusan dari Akademi Guild juga datang ke kediaman keluarga Li. Melihat utusan dari Akademi Guild, Li Chengfei langsung beri hormat dan menyambut mereka dengan sangat baik. Dan Li Chengfei menyuruh Tuan Liu untuk segera duduk. Akan tetapi, Tuan Liu hanya berkata, "Tidak perlu, aku datang hanya demi satu orang saja." Dan orang-orang yang berada di sana yang mendengar perkataan dari Tuan Liu tersebut, mereka mengira bahwa Tuan Liu akan menemui Ling Ling dikarenakan Ling Ling adalah muridnya. Tapi perkataan dari orang-orang tersebut dihancurkan begitu saja, dikarenakan Yanceng telah sampai ke tempat tersebut. Dan Tuan Liu yang melihat Yanceng memberi hormat kepada Yanceng dan berkata, "Liu Yuxi hormat kepada guru besar Yang." Orang-orang yang melihat Tuan Liu memberi hormat kepada Yanceng, mereka berkata, "Guru besar Yang, aku tidak salah dengar kan? Bisa-bisanya guru besar Liu memberi hormat pada sampah seperti Yanceng itu." Yanceng juga berkata, "Tuan Liu, jangan panggil aku guru besar. Kamu lebih tua daripada aku. Ini akan merusak silsilah senior dan junior." Tuan Liu hanya berkata, "Dalam dunia pertarungan tidak ada istilah junior dan senior. Orang yang hebat akan lebih tinggi. Guru bersayang, tentu saja kamu layak mendapatkannya." Di sisi lain, yang dimana Ling Ling yang melihat kajian tersebut, dia sangat kesal dikarenakan Yanceng merebut perhatian yang seharusnya dia miliki. Yao Su berkata, "Suamiku, jangan marah. Setelah hari ini dia pasti akan pergi." Tapi setelah kejadian yang tak terduga itu, tiba-tiba tabib Li telah datang ke kediaman keluarga Li. Orang-orang yang melihat tabib Li berkata, "Astaga, hari ini hari apa?" Ternyata tabib Li yang terkenal di seluruh kerajaan juga datang kemari. Keluarga Li sebenarnya berteman dengan siapa saja. Pertarungan junior saja mengundang begitu banyak tokoh yang sangat hebat. Dan Li Chenghai yang melihat tabib Li mendatangi ke kediamannya. Li Chenghai memberi hormat kepada tabib Li dan menyambutnya dengan sangat hangat. Li Chenghai berkata dalam hatinya, "Pertama adalah Liu Yuxi. Aku tidak percaya sekarang tabib Li juga datang kemari untuk mencari Yanceng." Dan perkiraan dari Li Chenghai tersebut ternyata benar. Tabib Li mencari Yanceng. Bahkan tabib Li memanggil Yanceng sebagai tabib Dewa Yang. Dan Yanceng pun muncul di hadapan tabib Li. Yanceng bertanya, ada apa dia mencarinya? Dan tabib Li yang melihat Yanceng di hadapannya, dia langsung berhormat kepada Yanceng. Dan Tuan Liu yang melihat tabib Li berada di sana, mereka pun saling mengobrol satu sama lain dan memuji kemampuan dari Yanceng. Dan tujuan mereka datang ke sana hanya untuk dibimbing oleh Yanceng kita. Di sisi lain, yang dimana tante Yanceng yang bernama Rus Huang yang sedang hamil, dia dipuji-puji oleh para tetua. Dikarenakan dia mempunyai keponakan yang sudah berprestasi pada usianya yang sangat muda. Dan Rusuang pun berterima kasih atas pujian para tetua-tetua tersebut. Berpindah kembali, yang dimana lonceng dari keluarga Li telah berbunyi. Dan Li Chenghai pun berkata, "Selamat datang semuanya ke kediaman Li."
Sekarang aku umumkan bahwa pertarungan junior kalau gali resmi dimulai. Tapi sebelum Lee Cheng-hai melanjutkan perkataannya, Ling Ling langsung menaiki arena dan langsung menantang Yan Cheng untuk bertarung dengannya. Ling Ling juga berkata, "Hari ini aku akan memberitahu kau bahwa melatih seni bela diri adalah yang terpenting. Melakukan hal lain itu tidaklah berguna sama sekali." Di tengah bacotan dari Ling Ling tersebut, tiba-tiba ada pelayan wanita tua yang berkata, "Tuan Muda Ling, lomba kit ini berdasarkan urutan. Jika Tuan langsung naik begini saja, itu sama saya tidak mengikuti aturan." Ling Ling tampak kesal mendengarkan perkataan dari wanita tua tersebut. Dan Ling Ling pun menendang wanita tua tersebut sehingga dia pun terlempar. Ling Ling bertanya, "Aturan sialan, aku Ling Ling adalah nomor 1 di Kalgali, masih butuh ikuti aturan." Dan Lee Cheng-hai yang melihat kelakuan dari anaknya tersebut ingin menghentikannya, tetapi dihentikan oleh para tetua. Para tetua berkata, "Tidak perlu, semua yang hadir di sini siapa yang tidak tahu kalau Ling Ling adalah jenius nomor 1 di Kalgali. Jenius juga harus mempunyai kesombongan seorang jenius." Dan tetua yang satunya lagi pun berkata, "Benar, aku lihat aturan juga bisa diganti. Biarkanlah Ling Ling menantang banyak ahli di atas panggung. Hari ini juga kebetulan guru besar Liu dan tabib Li juga ada. Biarkanlah Ling Ling menunjukkan dirinya." Dan berpindah kembali di atas arena, yang dimana Ling Ling masih saja menantang Yan Cheng untuk bertarung dengannya di atas panggung. Dan Yan Cheng pun menerima tantangan dari Ling Ling tersebut. Dan Yan Cheng berkata, "Kalau kau mau bertarung maka ayo kita bertarung." Tapi sebelum Yan Cheng menaiki arena, Tuan Liu dan tabib Li mengkhawatirkan Yan Cheng. Yan Cheng berkata, "Bukankah sudah sepakat? Ada urusan apapun, tunggu aku selesai bertarung baru kita bicarakan." Mereka berdua mengkhawatirkan Yan Cheng, dikarenakan mereka berdua mengira bahwa Yan Cheng akan kalah di pertarungan tersebut, dikarenakan kekuatan mereka terlampau sangat jauh. Yan Cheng pun berkata kembali, "Bagaimana kalau kita taruhan saja? Aku bertaruh 100 koin emas kalau aku menang." Dan Yan Cheng pun melempar koin emas tersebut ke tabib Li dan Tuan Liu. Yan Cheng pun berkata kembali, "Sepakat ya, kalau aku menang masing-masing kalian harus memberiku 100 koin emas." Tuan Liu berkata, "Guru bersayang sulit tebak, mari kita lihat terlebih dahulu saja." Tabib Li juga berkata, "Iya, tabib Dewa Wayang adalah orang yang santai. Agar hati kita tenang, ternyata dia berani bertaruh 100 koin emas. Mari kita ikuti saja terlebih dahulu." Berpindah di dalam arena, yang dimana Ling Ling bertanya kepada Yan Cheng, "Yan Cheng, kamu lama sekali, apa kamu takut kepada aku?" Yan Cheng hanya menjawabnya, "Jangan banyak omong kosong, sini majulah." Mendengarkan perkataan dari Yan Cheng tersebut, Ling Ling menggunakan tinju bintang jatuh dan langsung menyerang Yan Cheng. Serangan dari Ling Ling tersebut mengenai Yan Cheng tepat di dadanya. Dan Ling Ling yang telah melancarkan serangannya ke Yan Cheng, dia mengira bahwa Yan Cheng telah kalah dalam pertandingan tersebut. Akan tetapi bukannya terluka, Yan Cheng malah baik-baik saja terkena serangan dari Ling tersebut. Melihat kekuatan dari Yan Cheng tersebut, tabib Li dan juga Tuan Liu menyadari bahwa kekuatan dari Yan Cheng tidak selemah yang mereka pikirkan. Berpindah di pertarungan, yang dimana Ling Ling berkata, "Sok bergaya, aku tadi hanya mencoba saja. Sampai sepertimu, kuberi satu tinju lagi, pasti akan menjatuhkanmu." Yan Cheng tampak kesal, dikarenakan Ling Ling memanggilnya dengan seorang sampah. Ling Ling pun berkata kembali, "Kenapa? Kamu tidak senang dipanggil seorang sampah? Kamu hanyalah pembantu keluarga Li, seumur hidup hanya bisa jadi pembantu. Kamu dan ayahmu adalah dua dogi yang dipelihara oleh keluarga Li." Yan Cheng sangat marah mendengarkan perkataan dari Ling Ling tersebut. Dan Yan Cheng berkata, "Kalau berani ucapkan sekali lagi, kamu akan mati di tempat." Bukannya ketakutan, Ling Ling malah berkata, "Yan Cheng, ini adalah nasibmu, terimalah. Kamu hanya petarung level 2, seumur hidup hanya bisa mengemis di keluarga Li." Yan Cheng berkata, "Kamu tidak tahu diri, berani-beraninya berbicara soal usia dan nyawa di hadapanku. Itu sama saja mencari mati di hadapanku." Dan Yan Cheng mengeluarkan teknik tinju bintang jatuh yang digunakan oleh Ling Ling tersebut. Dan Yan Cheng pun melancarkan serangannya tepat di hadapan ke Ling Ling. Ling Ling yang melihat serangan tersebut menyadari bahwa dia tidak akan bisa menahan serangan dari Yan Cheng.
dikarenakan Yang Cheng adalah petarung level 5, sedangkan dia adalah petarung level 4. Dan Li Ling pun terkena serangan dari Yang Cheng dengan sangat telak, sehingga dia pun terluka parah dan kultivasinya juga dihancurkan oleh Yang Cheng. Yang Cheng pun berkata, "Li Ling, setelah jurus ini ingatlah baik-baik. Mulai saat ini kamu akan selalu hidup di bawah bayang-bayangku. Dan ini adalah nasibmu sendiri." Dan Yang Cheng pun pergi meninggalkan pertandingan tersebut. Dan Li Chenghai yang melihat anaknya terluka parah mendatangi anaknya dan bertanya apakah anaknya baik-baik saja. Dan Li Ling menyuruh Li Chenghai untuk membalaskan dendamnya terhadap Yang Cheng. Dan Li Chenghai pun berkata, "Yang Cheng, ini hanya pertarungan biasa. Kenapa harus melukai anakku sampai seperti ini?" Yang Cheng menjawabnya, "Tinjuku tidak ada mata. Aku mana tahu anakmu yang tidak berguna itu ternyata tidak bisa menahan satu seranganku." Li Chenghai sangat marah dikarenakan perkataan dari Yang Cheng tersebut. Dan Li Chenghai menyuruh para pengawalnya untuk mengepung Yang Cheng dan menghancurkan pelatihan dari Yang Cheng. Dan para pengawal dari Li Chenghai tersebut pun mengepung Yang Cheng. Yang Cheng bertanya, "Kenapa? Pertarungan adil tidak bisa mengalahkanku. Sekarang mau menggunakan cara rendahan seperti ini sangat tidak masuk akal." Tapi Li Chenghai tidak mendengarkan perkataan dari Yang Cheng tersebut, dan Li Chenghai menyuruh para pengawalnya untuk menyerang Yang Cheng. Tapi ketika para prajurit dari Li Chenghai tersebut ingin menyerang Yang Cheng, tiba-tiba Tuan Liu dan juga Tabib Li melindungi Yang Cheng. Dan kedua orang tersebut pun mengampaskan para prajurit yang akan menyerang Yang Cheng. Li Chenghai bertanya-tanya apakah yang dimaksud Tabib Li dan juga Tuan Liu tersebut. Tabib Li berkata, "Barang siapa yang menyentuh Yang Cheng, dia akan bermusuhan denganku dan juga balai tabib internal yang berada di belakangku." Dan Tuan Liu juga berkata, "Siapa yang berani menyentuh Yang Cheng, dia akan bermusuhan dengan seluruh akademi guild milikku." Dan orang-orang yang melihat kejadian tersebut, mereka sangat kaget dikarenakan Tabib Li dan juga Tuan Liu mengeluarkan kekuasaannya hanya untuk melindungi Yang Cheng. Li Chenghai pun berkata kembali, "Tabib Li, guru besar Liu, Yang Cheng adalah pembantu keluarga Li. Ini adalah masalah keluarga kami. Kumohon jangan ikut campur." Akan tetapi, Tabib Li dan juga Tuan Liu tidak mendengarkan perkataan dari Li Chenghai tersebut. Dan mereka berdua mengancam keluarga Li. Jika keluarga Li berani menyerang Yang Cheng, mereka berdua akan menghilangkan nama keluarga Li dari ibu kota. Mendengarkan perkataan dari kedua orang tersebut, para tetua dari keluarga Li menghampiri Li Chenghai dan berkata, "Kepala keluarga, tadi adalah pertarungan yang adil. Kalau menghancurkan Yang Cheng akan buruk untuk nama baik keluarga Li. Lagi pula hari ini Tabib Li dan juga Tuan Liu tidak segan untuk mengeluarkan kekuasaannya di balik mereka untuk melindungi Yang Cheng. Kita keluarga Li juga tidak bisa apa-apa." Dan Li Chenghai pun memaklumi perkataan dari para tetua tersebut dan menyuruh para tetua tersebut untuk segera bubar. Akan tetapi, tiba-tiba Li Cheng berkata, "Kalau begitu, tolong kepala keluarga Li umumkan hasil pertarungannya." Dan dengan sangat terpaksa, Li Chenghai pun mengumumkan bahwa Yang Cheng memenangkan pertarungan tersebut, dan Yang Cheng menjadi nomor 1 di keluarga Li dikarenakan dia telah berhasil mengalahkan Li Ling. Dan Yang Cheng pun berterima kasih atas pengumuman yang dia bawakan oleh Li Chenghai tersebut. Dan Yang Cheng pun menghampiri Tabib Li dan juga menghampiri Tuan Liu. Dan mereka berdua yang melihat Yang Cheng mendatanginya, mereka berdua merasa bahwa Yang Cheng akan berterima kasih kepadanya dikarenakan mereka telah menolong Yang Cheng. Dan Yang Cheng pun mengelurkan tangannya dan bertanya, "Kalian berdua kenapa diam saja?" Tabib Li dan juga Tuan Liu terheran-heran dan bertanya-tanya buat apakah Yang Cheng mengelurkan tangannya kepada mereka. Dan ternyata Yang Cheng mendatangi mereka bukan berterima kasih, melainkan untuk menagih janji yang telah mereka buat, yaitu orang yang telah kalah dalam taruhan yang tadi Yang Cheng berikan akan memberikan 100 koin emas kepada pemenangnya. Dan dengan keadaan terheran, Tabib Li dan juga Tuan Liu memberikan Yang Cheng 100 koin emas, dan Yang Cheng pun mendapatkan 200 koin emas dengan sangat mudah. Dan berpindah, yang dimana Yao Su yang melihat Yang Cheng telah memenangkan pertandingan tersebut, Yao Su berkata dalam hatinya, "Li Ling sudah tidak bisa kandalkan lagi. Kelihatannya hanya bisa mencoba kembali dengan Yang Cheng." Dan Yao Su pun memanggil Yang Cheng dan menghentikannya. Yang Cheng bertanya-tanya apakah ada urusan dengannya. Dan ternyata
Tujuan dari Yausu memanggil Yancheng hanya untuk mengajak Yancheng balikan dengannya. Dan Yausu juga mengeluarkan aura penggodanya yang membuat Mimin tidak terpesona sama sekali. Ya dikarenakan dia juga wanita enggak dahlak ya cuy ya. Oke lanjut. Akan tetapi ajakan balikan dari Yausu tersebut ditolak mentah-mentah oleh Yancheng. Yancheng juga berkata, balikan lalu selingkuh lagi, jangan bercanda denganku. Dan Yancheng pun hendak ingin meninggalkan Yausu sendirian. Akan tetapi Yausu memegang tangan dari Yancheng dan berkata, Yancheng, aku tahu ini semua salahku, tolong maafkan aku. Dan juga Yausu mengeluarkan air matanya biar Yancheng kasihan melihatnya dan mereka balikan. Akan tetapi bukannya kasihan melihat Yausu, Yancheng malah memukul tangan dari Yausu yang memegangnya dan menolak ajakan balikan dari Yausu kedua kalinya. Tapi Yausu tidak berhenti sampai situ saja. Yausu memegang kaki dari Yancheng dan memohon Yancheng untuk memberinya satu kesempatan lagi untuk balikan dengannya. Tapi Yancheng dengan pendirian teguhnya, Yancheng tetap menolak ajakan balikan dari Yausu tersebut untuk ketiga kalinya. Dan Yancheng pun menyuruh Yausu untuk kembali ke rumahnya. Dan Yancheng pun meninggalkan Yausu seorang diri. Tuan Liu dan Tabib Li yang melihat kejadian tersebut, Tuan Liu berkata, tampang seperti ini juga ingin mendekati guru bersayang, sangat lucu sekali. Tabib Li juga berkata, gadis ini sebelumnya masih bersama Liling. Sekarang melihat Tabib Dewayang yang begitu hebat, sekarang berbalik kepadanya. Wanita ini sedikit tidak malu saja. Dan ketiga orang tersebut pun meninggalkan Yausu seorang diri. Dan Yausu sangat kesal dikarenakan dia telah ditolak oleh Yancheng. Dan part ini pun bersambung. Oke cuy, gimana nih video kali ini? Apakah kalian merasa videonya sangat nanggung buat kalian yang menonton? Ya Mimin sengaja membuat videonya sampai di sini biar kalian penasaran saja cuy. Tapi buat kalian yang penasaran, jangan marah-marah di komen terlebih dahulu. Tenang saja. Setelah video ini Mimin upload, Mimin akan upload lagi video selanjutnya. Tapi tunggu beberapa jam lagi cuy. Kalau nggak salah itu Mimin akan upload satu video atau dua video lagi. Kalian tunggu saja. Kalau sempat dua video, Mimin akan upload dua video lagi cuy. Oke, sampai sini dulu video Mimin kali ini. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye.